Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bertiana Boa, kelas A Pendidikan Sosiologi. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pendidikan multikultural. Guru membutuhkan sebuah pendekatan untuk membina dan menanamkan sikap dan nilai pada diri peserta didik, agar menjadi warga negara yang religius namun inklusif dan bersikap pluralis tanpa mengorbankan basis keagamaan yang dianutnya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontribusi. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aditif. Yang ketiga, melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan transformasi. Yang keempat, melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan aksi sosial. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi adalah membawa masuk ke sekolah elemen kultur masyarakat. Cara yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan oleh guru dalam pendekatan ini adalah kontribusi kearifan lokal peserta didik. Pendekatan kontribusi tidak mengubah kurikulum. Contoh-contoh pendekatan kontribusi ialah memberi kesempatan materi etnis ke dalam kurikulum serta tepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya. Yang kedua, kita menjelaskan tentang pendekatan aditif. Pendekatan aditif adalah menambah isi dan materi pelajaran tanpa merubah struktur kurikulum keilmuan. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, dan perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan menambahkan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubahnya secara substansif. Contoh-contoh pendekatan aditif yaitu menambahkan konsep-konsep, materi, tema, sudut pandang terhadap kurikulum tanpa mengubah kerangka dasarnya. Sekarang kita menjelaskan tentang pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif, karena pendekatan ini merubah struktur kurikulum keilmuan agar peserta didik dapat mengkaji materi dan kondisi sosial dari berbagai perspektif budaya. Pada pendekatan kontribusi dan aditif, materi kebudayaan ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah asumsi dasar, sifat, dan strukturnya. Sedangkan pendekatan transformasi ada perubahan pada tujuan, struktur, dan perspektif secara fundamental dari kurikulum. Pendekatan transformasi mengubah asumsi pada kurikulum dan menumbuhkan kompetensi peserta didik dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Pendekatan ini juga membantu peserta didik untuk melihat konsep dan isu lebih dari satu perspektif dan melihat peristiwa, isu, atau konsep yang sedang dipelajari dari sudut pandang kelompok etnis, budaya, dan ras yang berpartisipasi paling aktif atau berpengaruh paling meyakinkan. Contoh-contoh pendekatan transformasi. Contoh-contoh pendekatan transformasi. Contohnya yaitu pendekatan transformasi digital dapat kita pelajari termasuk dari
termasuk dari Dubai yang membangun landmark berkilau yang mengandung strategi digital. Yang keempat, kita menjelaskan tentang pendekatan aksi sosial. Pendekatan aksi sosial mencakup semua bagian dari pendekatan transformasi, tetapi pendekatan ini menambahkan komponen yang masyarakatkan. Peserta didik membuat keputusan dan melakukan aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari. Tujuan utama dari pendekatan aksi sosial yaitu mendidik peserta didik agar dapat melakukan kritik sosial dan perubahan sosial. Oleh karena itu, guru mengajar keterampilan dan cara membuatkan keputusan untuk memperkuat dan membantu peserta didik memperoleh hak politik. Di sini menjelaskan tentang guru harus mendidik siswa menjadi seorang kritikus sosial yang reflektif, responsif, dan terlatih dalam menghadapi perubahan sosial. Dari saya sekian dan terima kasih.